Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil risam dan diskusi dari kelompok kami dengan judul menuju kontribusi Islam untuk teori hubungan internasional mengatur panggung. Next. Untuk anggota kelompok kami ada Maulida Ayu Trisna, Rahmatul Insani, Fahriya Nur Asana, dan Atifah Anjaina. Oke, masuk ke pendahuluan. Para filsuf Islam berpendapat bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dengan beragam pandangan dan cara berpikir dalam menanggapi suatu fenomena atau persoalan. Dengan beragam karakteristik tersebut, masyarakat mampu untuk mengembangkan sistem politik hingga struktur masyarakat yang ada di suatu wilayah. Selain cara berpikir yang beragam, faktor sejarah dan geografis juga ikut memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembentukan struktur masyarakat. Dengan banyaknya perbedaan substansial dalam kepentingan dan tuntutan masyarakat, lingkup internasional menjadi sebuah wadah atau forum dengan banyak konflik serta ketidaksepakatan. Namun konflik dan ketidaksepakatan tersebut menjadi sebuah hal yang wajar karena dapat diatasi dan diselesaikan secara konstruktif. Hingga saat ini terdapat hampir 50 negara muslim yang mengambil penting dalam arena atau hubungan internasional. Negara-negara tersebut berakar pada nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran dalam bersikap dan menyelesaikan suatu masalah. Namun tentu saja tingkat kepatuhan suatu negara terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri dapat berbeda-beda sesuai dengan bagaimana negara tersebut menafsirkannya dalam arena politik serta penerapannya dalam hubungan internasional. Hubungan internasional di sini merujuk pada hubungan yang terjadi antara negara-negara muslim satu sama lain serta dengan negara-negara non-muslim. Dalam hubungan internasional tersebut, hubungan yang mengarah pada ranah politik menjadi prioritas negara. Sejak tahun 1870, umat muslim telah menunjukkan minat atau ketertarikannya terhadap kondisi politik barat. Namun secara keseluruhan, minat tersebut belum sepenuhnya dikaji atau dibahas oleh para pemikir politik barat. Selain itu, kajian terkait teori politik muslim serta pandangan dunia yang dilakukan di barat sebagian besar juga masih hanya didominasi oleh isu jihad. Tulisan ini akan memberikan pemaparan terkait pencarian arah baru dalam metodologi dan pemikiran peradaban Islam yang baik dan mampu untuk berkontribusi dalam pengembangan hubungan internasional. Selain itu juga akan dapat pandangan terkait prinsip-prinsip utama politik global yang diambil berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan. Ya, wait. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini Islam itu seperti yang kita tahu memiliki arah dan pemikiran sendiri dalam metodologi yang mampu berkontribusi di dalam hubungan internasional, pastinya berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, Islam itu menjunjung tinggi beberapa nilai-nilai kayak rasa simpati, solidaritas, saling percaya, tolong menolong, saling menasehati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan pastinya tidak bertentangan selama ini dengan apa yang dipercayai secara universal. Nah, hal-hal ini menggambarkan bahwasanya dengan nilai-nilai Islam itu bakalan membangun sistem politik global yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat global. Nah, negara-negara Muslim itu telah menerima kerangka kerja dan aturan yang mengatur sistem internasional karena dua alasan. Yang pertama itu mereka belum termasuk di antara negara-negara maju dalam beberapa tahun terakhir dan tidak memiliki peran aktif. Jadi kan banyak negara-negara Islam yang belum ikut dalam beberapa pengambilan keputusan dalam secara globalnya seperti itu. Terus yang kedua adalah umat Islam menganggap beberapa dasar aturan dan kerangka kerja ini benar dan rasional, namun juga pada beberapa kesempatan itu terjadi banyak ketidakadilan seperti kayak negara-negara maju itu kebanyakan menindas negara yang kecil gitu atau yang belum maju. Maka dari itu
dalam penelitian kali ini yang dilakukan oleh Ali Akbar Alikani yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini, itu nantinya terdapat 3 kelompok fundamental sebagai prinsip-prinsip utama dalam teori hubungan internasional menurut perspektif Islam, yaitu yang pertama ada dasar-dasar epistemik dan kognitif, yang kedua ada dasar-dasar rasional dan empiris, dan yang terakhir ada dasar-dasar praktis dan perilaku. Nah, yang pertama kita bakalan bahas tentang dasar-dasar epistemik dan kognitif. Apa sih sebenarnya dasar-dasar epistemik dan kognitif itu? Nah, itu tuh adalah prinsip-prinsip intelektual dan doktrinal manusia yang membentuk sikap dan perilaku mereka. Jadi interaksi antar negara-negara kan biasanya diakibatkan oleh sikap perilaku terutama oleh aktor negara itu sendiri kayak si pemimpinnya itu sendiri. Nah, itu bakalan mempengaruhi banyak hal gitu dalam sistem perpolitikan hubungan internasional. Nah, di sini yang pertama itu ada sikap hormat terhadap sesama manusia. Jadi aktor utama selain negara dalam ilmu hubungan internasional kan adalah ada aktor individu gitu. Jadi sikap setiap individu terhadap orang lain memiliki efek secara langsung dalam hubungan internasional. Nah, seperti itu juga di dalam perspektif Islam. Jadi Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan martabat kepada semua manusia dan memberi mereka keunggulan atas banyak makhluk lainnya. Jadi, merampas seseorang dengan cara apapun atau mengubah sifat dan identitas seorang, manusia itu tidak akan, berjalan dengan mulus ke depannya. Jadi individu yang saling berinteraksi dalam kancah hubungan internasional itu merupakan manusia-manusia yang diberikan harkat dan martabat oleh Tuhan dengan negara-negara yang berbeda-beda, seperti itu dalam perspektif Islam. Yang kedua, ada otentitas manusia. Jadi di dalam perspektif Islam, manusia itu memiliki prinsip otentitas yang artinya memiliki keragaman agama dan ideologi sebagai realitas dan berdialog dengan mereka serta membuka cara-cara baru untuk berinteraksi dan relasi di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an ini dipertegas bahwa jika Tuhan mengkehendaki, Tuhan itu tuh mampu untuk menempatkan semua manusia dalam membentuk satu bangsa dan satu agama, terus dengan keyakinan dan perspektif yang sama. Tetapi di sini di dalam Al-Qur'an, Tuhan dengan sengaja menahan diri dari melakukannya. Jadi di Al-Qur'an juga secara eksplisit menyatakan bahwa jika Allah mengkehendaki, Dia bakal menciptakan semua itu orang beriman atau muslim yang saleh, tetapi Tuhan ingin membiarkan mereka bebas memilih jalan mereka masing-masing. Jadi inilah salah satu muasal munculnya berbagai bangsa di kancah hubungan internasional berdasarkan sudut pandang Islam. Tidak ada negara yang berhak memaksa negara atau bangsa lain untuk mengikuti jalan yang diinginkannya. Nah, yang ketiga ada kesetaraan. Sebenarnya ini hampir sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi semua manusia itu dalam pandangan Islam itu kan adalah sama, meskipun Tuhan itu menciptakan dengan negara dan agama yang berbeda. Jadi di sini manusia itu memiliki kesetaraan dalam segala hal. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan semua manusia dari seorang pria dan seorang wanita dan membagi mereka menjadi ras dan suku yang berbeda sehingga mereka dapat saling mengenali. Jadi, Allah itu dapat menciptakan semua manusia dalam bentuk satu bangsa tapi tidak melakukan hal demikian dan ketika menciptakan manusia, Allah itu meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia dan menganugerahkan martabat dan membuatnya lebih unggul daripada manusia lain. Daripada makhluk lain maksudnya. Roh dan martabat ketuhanan ini milik umat manusia dan mencakup semua manusia secara mutlak. Tidak ada ras tertentu atau penganut agama tertentu atau ideologi politik dan bahkan sosial tertentu yang merupakan satu-satunya penerima roh dari Allah seperti itu. Jadi kesetaraan manusia ini dapat digeneralisasikan kepada bangsa dan negara termasuk di dalam bidang hubungan internasional. Nah, yang terakhir itu ada pengakuan pluralitas agama sebagai kenyataan. Jadi di dalam hubungan antar negara, keberadaan agama, sekte, serta perbedaan kepentingan maupun perspektif sebagai realitas eksternal itu merupakan fakta yang pastinya tidak dapat kita bantahkan. Nah, dan dari merekalah tantangan dalam hubungan internasional itu dapat muncul. Sejumlah ayat Al-Qur'an sebenarnya udah menangani hal ini secara realitas, mengakui keberadaan agama lain sebagai kenyataan dan juga mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan keyakinan maupun prinsip mereka masing-masing. Nah, Al-Qur'an juga dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang paling sempurna dan terbesar di antara semua agama lain. Jika kepercayaan seperti itu tidak ada,
para pengikutnya itu akan mempertanyakan bagaimana keberadaan Islam. Begitu juga pemeluk agama lain yang menganggap agamanya sendiri pastinya itu agama yang paling baik. Namun yang paling penting adalah bahwa ketentuan Al-Quran di sini tentang sifat Islam yang sempurna dan paling baik itu tidak menghalanginya untuk menghormati agama lain dan juga ideologi lain. Karena dan juga pada manusia umumnya. Karena di sini beberapa masalah atau keadaan itu Nabi Muhammad juga mampu untuk menunjukkan bahwa kita harus menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan, karena bagiku agamaku dan juga bagimu itu agamamu. Nah, selanjutnya mengenai dasar-dasar rasional dan etis dan juga mengenai dasar-dasar praktis dan perilaku akan disampaikan oleh teman saya Rahma. Baik, terima kasih Tasya. Saya akan melanjutkan tentang dasar-dasar rasionalitas dan etis. Apa sih dasar rasionalitas itu? Dasar rasional adalah aturan perilaku dan jenis interaksi yang dibutuhkan oleh akal manusia. Lalu apa saja sih contohnya? Nah, salah satu contohnya adalah hidup berdampingan secara damai. Nah, di sini Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita untuk hidup bersama orang yang lain dengan ramah dan juga baik. Hal ini pun juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai suri tauladan kita, seperti mana peristiwa ketika Rasulullah membentangkan jubahnya untuk jalannya orang-orang Nasrani dan juga orang Najran. Kemudian yang kedua ada menghindari kekerasan. Pada pemikiran politik Islam sendiri sebenarnya perdamaian itu tidak dapat diberhentikan dengan kekerasan dan pertumpahan darahan karena beberapa alasan penting. Salah satunya seperti isu moral, kemudian tujuan dari pemikiran politik Islam sendiri yang mana mengedepankan keadilan dan juga hak-hak. Kemudian yang ketiga ada perang dan juga jihad dalam Islam. Pada penelitian yang kami bahas ini menunjukkan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran itu berisi tentang perang dan jihad. Akan tetapi dengan maksud yang defensif, yang mana artinya tidak satu pun dari mereka mendorong pada kekerasan dan perang. Di mana dalam ayat Al-Quran ini kita sebagai umat Islam itu tidak dianjurkan untuk memulai perang, akan tetapi mencegah perang seperti itu. Kemudian yang keempat ada kekerasan dalam perspektif Islam dan bercermin dari perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam di Madinah tidak pernah memberikan atau menyuruh kita untuk melakukan kekerasan atau peperangan. Hanya saja Rasulullah mencontohkan bagaimana cara memerintah yang baik. Dan yang terakhir ada ketaatan pada prinsip moral. Menurut ajaran Islam, semua prinsip moral dan manusiawi harus ditegakkan di arena politik, terutama dalam hubungan internasional sendiri. Dalam teks-teks Islam awal menunjukkan bahwasanya musuh yang berperang tidak boleh menghalangi satu sama lain. Jadi teman-teman di sini maksudnya ketika kita berperang maka kita tidak boleh mengganggu kegiatan sosial. Jadi ketika militer ya ada fokus militer dan sosial berlaku untuk sosial itu sendiri. Kemudian poin C ada dasar-dasar praktis dan perilaku. Dasar praktis dan perilaku merupakan metode yang memfasilitasi dan memajukan hubungan dalam interaksi bilateral dan juga multilateral. Di sini ada dua, yaitu dialog dan juga perjanjian dan kesepakatan. Nah, dialog itu merupakan hal yang didahulukan sebagai salah satu strategi yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam Islam. Di Al-Quran pun menekankan bahwa dialog harus dilakukan dengan memperhatikan saling menghormati dan menggunakan cara negosiasi yang baik. Kemudian yang kedua ada perjanjian dan kesepakatan. Konsep perjanjian dan kesepakatan ini muncul sebanyak 50 kali di dalam Al-Quran dalam konteks yang berbeda. Artinya Al-Quran sangat menekankan pentingnya mematuhi perjanjian dan juga sangat kejinya orang yang tidak menepati perjanjian. Yang mana perjanjian atau perjanjian sosiopolitik ini pertama yang menjamin hubungan sistematis dalam bentuk sistem politik. Dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan suku-suku dan agama minoritas lainnya di kota Madinah pada saat Nabi masuk ke kota Madinah. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rahmatul atas penjelasannya. Selanjutnya kesimpulan akan saya jelaskan. Para filosof Islam berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan memiliki cara pandang dan cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi permasalahan. Karakteristik ini
memungkinkan Kotamadya untuk lebih mengembangkan sistem politik mereka agar sesuai dengan struktur dan yang ada di wilayah tersebut. Selain berbagai pemikiran, faktor sejarah dan geografis juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan struktur sosial. Ada banyak perbedaan besar dalam kepentingan dan tuntutan masyarakat. Juga wilayah internasional telah menjadi forum sebagai tempat berpendapat atas konflik. Namun konflik dan perbedaan ini tidak mewujudkan karena dapat ditangani dan diselesaikan secara konstruktif. Sejak tahun 1870-an, umat Islam telah menunjukkan minat pada isu-isu politik Barat. Namun secara keseluruhan, kepentingan-kepentingan tersebut belum sepenuhnya diselidiki dan dibahas oleh para pemikir politik Barat. Apalagi kajian teori politik Islam dan pandangan di dunia Barat sebagian besar masih didominasi oleh masalah jihad. Resum ini menggambarkan pencarian arah baru dalam metodologi dan gagasan peradaban Islam yang baik yang dapat berkontribusi pada pengembangan hubungan internasional. Selain itu, ada pandangan tentang prinsip-prinsip kunci politik dunia berdasarkan Al-Quran. Islam memiliki arah dan cara berpikir tersendiri dalam metodologi yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hubungan internasional berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Islam memiliki arah di mana kontribusi bagi perkembangan internasional tersebut dapat dilihat dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan secara rinci juga di dalam As-Sunnah. Negara-negara Islam menerima kerangka kerja dan aturan yang mengatur sistem internasional karena dua alasan. Yang pertama karena mereka tidak termasuk dalam negara maju, dan yang kedua mereka tidak berperan aktif dalam perkembangan global dan internasional belakangan ini. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, yaitu Fahrianur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.